Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Maret. Kaca-kaca naik ke masing-masing. Peristiwa pemortalan jalan yang dilakukan pengusaha ratusan hektar perkebunan kelapa sawit Acai diduga untuk menghambat aktivitas tambang pasir kuarsa PT Bina Usaha Mineral Indonesia Bumi, anak dari perusahaan PT Joysin Indonesia yang telah beroperasi produksi, memiliki dokumen lengkap izin dari pemerintah, juga melakukan kewajiban membayar pajak. Sehingga palang atau portal tersebut membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan pemerintahan desa. Demikian pantauan tim kolaborasi DPP LSM Tawon dan reporter Palapa TV pada hari Sabtu 15 Maret 2025. DPP LSM Tawon Ramses Maruli Tuasihumi bersama tim kolaborasi reporter Palapa menggali dari berbagai sumber informasi yang diperoleh seperti dari PT Bina Usaha Mineral Indonesia Bumi, serta keterangan dari masyarakat bahwa PT Bina Usaha Mineral Indonesia Bumi memiliki atas hak lahan lokasi tambang, alas hak jalan, dan fakta yang dituturkan oleh masyarakat menyebutkan bahwa yang membangun jalan di Dusun Pematang Polong, Dusun 5, Desa Gambus Laut, Kecamatan 50, pesisir berbatasan dengan Desa Sukarame, Kecamatan Air Putih, dan proyek pembangunan jalan tersebut dilaksanakan yaitu sekitar di bulan September tahun 2009 sepanjang 1.500 meter. Dikutip dari dokumen PT Joysin Indonesia, induk perusahaan Bina Usaha Mineral Indonesia Bumi yang dibukukan pada 22 Juni 2009, terdapat surat pernyataan penyerahan jalan yang ditandatangani pihak pertama Hermanto Budoyo dan pihak kedua Freddy Chandra. Syafrizal, salah seorang tokoh masyarakat, menyampaikan bahwa jalan tersebut status awalnya adalah dari masyarakat dan seterusnya diperbaiki PT Joysin Indonesia. Jalan yang terletak di Dusun 5 Polong, Desa Gambus Laut, Kecamatan 50, pesisir Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, yang berukuran 6 kali 1.500 meter. Senada dengan apa yang disampaikan warga asli kelahiran di Dusun 5 Polong, Desa Gambus Laut, Kecamatan 50, pesisir Kabupaten Batubara, menyebutkan bahwa harapan masyarakat akan status jalan tersebut bebas tanpa hambatan atau dijadikanlah jalan tersebut menjadi jalan desa, paling tidak dengan hadirnya perusahaan dapat mendatangkan manfaat bagi warga. Dan kehadiran perusahaan dan pengusaha selalu berjanji akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, dan diharapkan jalan tersebut dapat diakses siapapun secara bebas. Dan warga tersebut sedikit menceritakan kronologis terjadinya palang atau pemortalan jalan pada Senin 10 Maret 2025 membuat kegaduhan dari kedua belah pihak pengusaha. Selanjutnya, tim kolaborasi DPP LSM Tawon dan reporter Palapa TV guna untuk menggali informasi, dan selanjutnya tim menemui Kepala Desa Gambus Laut di kediamannya. Kepala Desa Gambus Laut Zaharudin menyampaikan bahwa sebagai fungsi pemerintahan desa, Zaharudin mencoba melakukan mediasi dan mengundang kedua belah pihak perusahaan. Namun undangan tersebut dibalas secara resmi oleh Direktur PT Bina Usaha Mineral Indonesia (Bumi) tidak bisa hadir dengan beberapa alasan dengan kesibukan dan aktivitas lain. Di dalam surat balasan tersebut, PT Bina Usaha Mineral Indonesia (Bumi) mengajukan permohonan agenda mediasi dilakukan di kantor camat pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2025. Menanggapi permohonan dari PT Bumi tersebut, menguatkan dugaan mosi ketidakpercayaan kepada Zaharudin, Kepala Desa Gambus Laut, karena kedekatan Acai, pengusaha ratusan hektar kebun kelapa sawit, dengan kepala desa tersebut. Dikabarkan PT Bumi telah melaksanakan langkah persuasif melalui perangkat desa serta kecamatan, namun diduga tidak ada itikat baik. Malah semakin kebijakan yang diambil Acai, pengusaha perkebunan kelapa sawit, diduga bersikap arogan serta kesewenang-wenangan, baik terhadap perusahaan penambang terlebih terhadap masyarakat sekitarnya, bahkan terjadi ancaman serta dilaporkan ke polisi dengan memutarbalikkan fakta. Dari Batubara, tim kolaborasi dan reporter Palapa TV Eka Hombing mengabarkan. Sesi Hombing dari DPP LSM Tawon. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, kami datang ke Kabupaten Batubara ini mendengar ada informasi tentang masalah jalan yang di portal. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Pak Saprijal. Pak Saprijal, Pak, ya? Pak Saprijal. Pak Saprijal, mengenai tentang masalah jalan yang di portal oleh
pengusaha. Sebenarnya bagaimana cerita status jalan itu sepengetahuan Bapak? Izin Pak. Status jalan itu awalnya dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Iya. Terus sepengetahuan orang Bapak, jalan itu lebarnya berapa meter dan panjangnya berapa meter? 6 meter kali 1.600. 1.600 Ya. Pak ya. Kalau Bapak kan sebagai warga di Desa Gambus, di Desa Gambus Laut ya Pak ya? Ya. Desa Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Itu alamatnya nih Pak ya. Ya. Terus jalan itu kan terletak di Pematang Polong Dusun 5. Suliman. Begitu informasinya Pak ya. Nah, terus jalan itu setahu Bapak yang memperbaiki siapa itu? Dari awal lah. PT Jusin. PT Jusin Indonesia. PT Jusin Indonesia. Terus diperbaiki sampai sekarang sampai pengerasan lah Pak ya. Ya. Jadi terus setelah diperbaiki itulah yang selama ini digunakan masyarakat, dilewati masyarakat untuk lalang Ya. Dalam kegiatan apapun dia Pak ya, Ya. maupun pekerjaan apa gitu. Ya. Oke. Sama orang kita di sini yang operator beko itu. Tahun berapa itu Pak? Kalau tahunnya saya lupa, tapi sekitar tahun 2008-2009 lah. Antara 2007 ke 2009. Saya pasti tahunnya nggak tahu. Kalau setahu Bapak pada waktu perbaikan jalan itu oleh PT Jusin ya Pak ya. Iya. Ada nggak komplain masyarakat ataupun pengusaha yang lain di dalam pada waktu memperbaiki itu? Tidak ada komplain. Karena masyarakat bersyukur jalan itu dilebarkan. Iya ya. Makanya tidak ada komplain. Karena membuat jalan ini Membuat sangat jalan. tinggi biayanya Pak ya. Nah, yang menjadi persoalan hari ini itu di portal sebenarnya tidak pertama dibangun jalan itu. Jalan itu sudah mulus beberapa tahun. Di tahun 2015 sampai 2016 itu baru di portal. Kenapa dulu di portal? Kebetulan saya sempat, ya kalau kami lewat naik kereta, naik sepeda motor aman-aman aja. Ada bisa. Nah, pada saat pergantian perusahaan dari PT Josin ke PT Bumi, nah mungkin di sinilah ada PT Bumi nggak paham kalau itu dulu dibangun oleh Josin, sehingga sempatlah terjadi antara PT Bumi dengan pihak yang bersengketa ini ada kontrak, kalau mau melewati jalan itu kasihlah kompensasi supaya portal itu dibuka. Nah, setelah ada perjanjian itu dari tahun 2020 sampai ke 2022, 2 tahunan. Nah, terjadilah yang sekarang ini. Mau disambung lagi, mereka udah nggak mau ngasih lewat. Nah, makanya kami masyarakat agak kecewa dengan pihak yang membuat portal ini tadi, karena perjanjian itu dulu Apa itu Pak itu? Kalau kemarin surat camat yang saya tahu. Surat camat ya, perkebunan nih. Lahan Aceh ini sekarang kan sudah perkebunan kelapa sawit nih Pak ya. Dia isinya sawit, Ya. tapi statusnya perkebunannya itu punya keluarganya, bukan perkebunan. Karena Bapak kan sebagai pemerintah di sini sedikit Iya. banyaknya kan mengerti tentang Karena masalah tentang- SPPT-nya itu keluarnya melalui kami. Kalau kebun dia kan pajaknya kan ke pusat. Kalau menurut dari SPPT-nya Pak, berapa luas itu lahan dia yang surat camat seperti yang Bapak bilang itu? Itu saya nggak pernah nggak pernah saya hitung percis, Ada kira-kira 200 hektar. nggak ada. Informasinya kan itu perkebunan kelapa sawit. Ya, Terus perkebunan kelapa sawit itu atas nama
Badan usaha PT atau perseorangan Atas atau nama individu? keluarga, Pak. Keluarga ya. Bukan nama satu orang, ratusan yang namanya keluarga dia yang punya itu. Cuman orang ini tahu ya Pak Aceh lah, kan nggak mungkin disebut nama yang berpuluh-puluh tadi. Nah, kalau perkebunan itu dia izinnya kan udah izin kebun. Pajaknya pun pajaknya pajak nasional, bukan ke daerah lagi. SPPT-nya pun bukan lewat kami. Kalau pajak kebun, kan itunya. Ini bukan atas nama perkebun PT itu, bukan. Iya, perseorangan, keluarga. Dia punya keluarga besar di situ. Dibelinya tanah, dikerjainya bersama-sama, ditanamnya sawit. Kita kan nggak punya kapasitas juga menanyakan itu sekolah sekian hektar, sekolah sekian hektar kan. Yang penting ya pajaknya dibayarnya. Tapi kan ditagih dari desa. Gimana? Ada seksinya untuk Ada, menagih. cuma saya nggak pernah hitung, Bang. Oke. SPPT-nya itu datang, ya kolektornya yang bertanggung jawab. Tapi yang jelasnya dia itu bayar pajak pertanian atau pajak perkebunan? Kalau nggak salah, itu kalau di desa, Bang, dia itu kan ada beberapa klasifikasi, pemukiman, persawahan. Dia itu tanah lahan perkebunan. Kalau itu kalau nggak salah lahan itu di situ kalau di pajak itu, kalau pajak desa ini bukan dibilang di situ di atasnya itu ada apa? Klasifikasi tanah. Kalau macam kami ini permukiman. Pemukiman ya. Dari tanah permukiman. Kalau macam rumah saya ini permukiman. Kalau di belakang sana yang tanam padi itu persawahan. Kalau itu mungkin digolongkan dia lahan perkebunan. Lahan perkebunan sama kebun kan beda, Bu. Kalau kebun itu kan isinya, lahannya itu kan lahan tanam gitu. Udah maksudnya Apakah itu sudah ada perjanjian kian baru itu jalan itu dilebarkan seperti yang Kalau Bapak itu bilang Bapak yang ada tanya suratnya ke seperti kita. ini? Kita nggak ada kapasitas kita untuk menjawab itu. Karena kita nggak berani juga mencampuri terlalu dalam. Karena berkaitan dengan kepemilikan. Kalau menurut Bapak, dengan adanya dua pengusaha yang ada di situ, PT Jusin Bapak bilang tadi dengan Acai, kalau mereka berseteru ataupun saling klaim masalah jalan itu, Ya. terus Bapak sebagai kepala desa apa tanggapan Bapak? Sudah pernah saya undang untuk mediasi tanggal 12 malam. Lanjut terus. Mereka menolak untuk hadir. Pihak mana yang menolak Pak? PT Bumi. PT Bumi. Ya, sebentar, biar saya ambil. Kita ngomong berdasarkan Konfirmasi kami dari tim kolaborasi, nama saya pegang Ramses Sihombing dan kawan-kawan ini dari Palapa TV juga. Bapak namanya siapa? Pak Arun. Arun. Iya. Pak Arun warga mana? Kerami. Ini. Udah lama Bapak tinggal di sini? Baru sini baru ada setahun. Setahun setengah ya. Iya. Kalau Bapak di sini sebagai apa? Lagi jaga apa ini lah, sawit ini. Karyawan kebun. Kebun siapa yang Bapak jaga? Ini Pak Acai. Pak Acai. Acai ini orang mana? Tahu saya selama sini dekat apa ini? Sebelum ini. Hah? Adik Suri. Ya. Luas sini Pak, lahan Pak Acai. Nggak tahu. Oleh nih. Ya. Kalau luasnya aku nggak tahu, Pak. Nah. Luasnya enggak. Jadi karyawannya ada berapa orang? Kan ada rumah-rumah ataupun apanya kayak gitu. Barak-baraknya setahu aku di sini cuma dua, sini satu di dalam. Di dalam? Enggak ada. Di dalam enggak ada. Kebun Pak Acan ini kiri kanan ini sampai ke ujung berapa jauh? Jauhnya aku pun enggak tahu. Ya. Jauh. Bapak pernah ke pantai? Sampai ke pantai? Ke pantai sana? Ya. Kok ke sana itu hutan udah, Pak. Iya. Enggak ada kebun sawit, hutan. Sejak kapan itu Pak didirikan palang itu? Ada informasinya kan? Kalau Masyarakat resah gara-gara palang yang dibuat oleh Pak Aceh ya? Kalau Oleh perkebunan nih. Siapa yang membuat palang itu? Kalau itu
nggak tahu lah kalau tukang jaga ini aja, kalau misalnya itu nggak ada lah aku bisa ketahuin. Jadi nggak pernah bapak lewat palang? Nggak pernah. Cuman bapak bekerja di sini Untuk menjaga-jaga pencuri sawit. menjaga pencuri sawit, terus membersihkan. Iya, itu aja. Sudah berapa lama tadi? Kalau aku di sini baru setahun setengah lah, baru pindah kemari. Ada nggak pernah masyarakat datang karena bapak penjaga lahan Pak Aceh ini mengatakan, ah kenapa itu dipalang? Ada nggak masyarakat seperti itu datang? Kalau itu nggak ada nanya sama aku Pak, nggak ada, Siapapun nggak ada, kapan pun nggak pernah. nggak ada pernah kayak gitu, nggak tahu aku kalau itu. Kalau palang-palang nggak tahu lah aku. Kalau masalah kebun baru tahu bapak ya. Masalah sawit gini, kalau ada orang curi, awak digerakkannya untuk apa orang itu lah. Kan? Sawit ini udah buah semua. Nggak lah kayak gini lah, yang kayak gini, bambu pasir gini lah. Jadi sampai kemana bapak menjaga sawit? Tugas bapak? Sebelah sini lah sampai ini sampai ke belakang sana. Ke belakang sana jauh lagi? Nggak dekat itu. Oh iya. Oke lah. Makasih lah Pak ya. Luas yang Bapak jalan.